Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel Intakindo Kasel. Kali ini kita akan melaksanakan podcast dengan tema Sungai Tuan sebagai Mahakarya Khilafatul Mutlaq Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan kali ini kita kedatangan narasumber Bapak Insinyur Adi Surya Said STMT. Kebetulan teman lama kita juga. Baik. Selamat datang Pak Adi Surya. Selamat datang Jadi Mas Irfan. Bapak Adi Surya Said ini merupakan dosen sipil di Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya. Oke, lanjut terkait tema kita kali ini, mungkin bisa dijelaskan Pak latar belakang dari Sungai Tuan, mungkin lokasinya bagaimana atau sejarahnya bagaimana, silahkan. Terima kasih Mas Irfan, terima kasih Intakindo program channel. Yang hari ini saya diundang khusus kita membahas tentang Mahakarya Datuk Kelampaian berupa Sungai Tuan Haji Besar Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau lengkapnya seperti itu. Jadi Sungai Tuan ini terletak di jembatan titik awalnya Astambul. Di Astambul itu kalau tarik garis titik akhirnya di dalam pagar. Jadi dari timur ke barat pengerjaannya, dari sholat subuh selesai sampai sebelum sholat maghrib. Nah itu selesai. Beliau mengerjakan itu dan posisinya ada di Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar, tepatnya Kecamatan Astambul. Astambul ini terkenal. Kalau di luar negeri ada Istanbul, di sini ada Astambul. Istanbul Turki. Kalau di sini Astambul. Artinya apa? Dari nama saja corak Islamnya sudah kentara, sudah terasa sekali. Jadi Datuk Kelampaian ini sekilas simpel, sekilas cerita adalah ilmuwan dan juga seorang ulama dan juga seorang government, pemerintahan. Punya pangkat yang namanya mufti besar. Juga punya pangkat yang namanya qadi, punya pangkat yang namanya ulama. Jadi semua pada saat Kesultanan Banjar pada saat itu. Jadi beliau ini adalah the best manusia di Kalimantan yang dapat kesempatan beasiswa berangkat ke Mekah, Madinah selama 35 tahun menuntut ilmu dan juga mengajar di sana. Dan setelah pulang bersama Abdul Wahab Bugis, sahabat sekaligus menantu dari sini. Ya. Dan itu dinikahkan kepada Syarifah. Nah, Syarifah anak sidin dari Tuan Bajut. Jadi kalau berikutnya adalah kembali kepada Sungai Tuan. Sungai Tuan ini dibentuk karena dulu kalau datu itu mau holwat ke dalam ke Kelampaian itu jauh mutarnya, lumayan lah. Ada nanti lihat di peta, dia mutar Sungai Martapura, Sungai Batang itu jauh, sehingga beliau dengan kemampuan ilmu falakiyah, ilmu astronomi perbintangan, beliau bisa melihat bahwa kontur dan sebagainya itu bisa dia buat sungai gitu. Nah itu dasarnya awal mulanya. Jadi mendirikan itu dengan ilmu falakiyah. Kalau sekarang kita namanya astronomi perbintangan. Nah beliau menggunakan tongkat ilatung. Yang saya bawa ini tongkat ilatung. Tongkatnya. Jenis tanaman ilatung itu digunakan untuk menggaris. Tapi sebenarnya ada fungsi lain sebagai tongkat untuk menandakan jam sholat. Kalau matahari di atas permukaan kita, maka bayang tidak ada, mati di titik jam 12. Nah ini ketika naik nanti jam zuhur dia akan bergeser bayangan itu. Nah masuknya zuhur, asar, maghrib. Nah kalau sudah malam ya sudah. Dulu tidak ada arloji jam yang bagaimana kan, saya seperti sekarang. Nah tongkat ilatung ini juga yang bisa menentukan jenis mana tanah yang kosong, mana tanah yang isi. Maksudnya kalau dia kosong, dia tinggal digaris. Kalau berisi berarti di bawahnya batu. Sangat keras. Nah, jadi memang dipilih jalur sungai ini dengan alat itu. Kosong, dengan kayu tadi digaris sehingga menjadi bentuk kontur sungai saat ini. Jadi kenapa? Kalau sekarang kan kita menggunakan alat berat ekskavator, dia lurus saja, tarik lurus sungainya, sama seperti kita bikin bangun jalan, lurus saja. Nah kalau di sungai kan tidak. Dengan konsepnya Datuk Kelampaian ini, dia mengikuti kontur permukaan bumi, mana yang keras, mana yang kosong gitu. Nah ini yang terjadi di Sungai Tuan. Jadi dibangun dalam satu waktu 1 tahun 365 hari, kayak paket kerja kita juga.
tanpa alat berat sepanjang 8 kilo jadinya. 8 kilo. Fungsi Sungai Tuan yang pertama adalah sebagai, tadi saya bilang, sebagai pusat transportasi air, karena dulu pakai jukung kita. Karena ada yang mobil abad 17 itu belum ada yang sekaya sepeda motor apa jukung atau kuda. Nah, jukung tadi buat masuk ke Kelampaian dari dalam pagar, lebih dekat dipotong. Yang kedua, karena Sidin ini ahli pertanian, irigasi, maka jadi saluran primer, irigasi utama itu Sungai Tuan. Yang nanti Sungai Tuan itu akan membagi saka-saka handil-handil, nah, untuk mengairi sawah di sekitar Kecamatan Astambul. Status tanah Astambul ini adalah pemberian Kesultanan Raja yang diberikan kepada Datuk Kelampaian untuk mengelola tanah hutan rimba ini. Sampai ke sekarang ini ke anak cucu Sidin di dalam pagar. Berikutnya adalah yang terakhir yang sangat penting sekali. Datu bisa melihat bahwa ini Sungai Tuan bisa satu-satunya untuk mengendalikan banjir di Martapura Lawas. Jadi ketika terjadi banjir, dia masuk pintu air tidak langsung ke Martapura Lawas, dibaginya dulu masuk ke dalam Astambul itu. Ini asal mulanya yang dibuat oleh Syekh Arsad Al-Banjari. Oleh Khalifatul Mutlaq Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kenapa Khalifatul Mutlaq? Itu adalah gelar yang diberikan oleh Syekh Seman Al-Madinah kepada beliau. Tarekat Saman ya. Nah, beliau memiliki itu. Jadi luar biasa. Makanya namanya Khalifatul Mutlaq, itu Khalifah Mutlaq. Memang ranking satunya. Ibarat itu di universitas dia cum laude lah. Nah, itu IP 4 sempurna. Jadi kalau sekarang ini dengan keilmuan Datu sangat mumpuni, meskipun beliau seorang ulama, tapi juga sekarang ini kita bilang sebagai seorang insinyur hebat. Bukan hanya itu, Datu juga beberapa masjid di Jakarta, ketika di Batavia sampai sudah membalikan kiblat. Ada 3 masjid, Luar Batang, terus Palmera, sama Pedoya kalau nggak salah. Ada beberapa. Yang terakhir adalah beliau ketika mengikuti kapal Belanda bersama Abdullah Bugis, ditanya oleh Kapiten Belanda berapa kedalaman Laut Jawa. Ini kehebatan Datuk Kelampaian. Kedalaman Laut Jawa hadangi sumat dari Datuk. Aku mau melihat dulu. Nah, ini kapiten dia bilang, kedalaman Laut Jawa ini tidak lebih tidak kurang 200 meter. Kada percaya wan Belanda turunkan Labu Jangkar, turun pas jangkarnya di 200 meter mas, Laut Jawa. Hebat, kata kapiten Belanda kan, yang punya kapal, kapiten kapal. Dia bilang gini, dari mana Tuan tahu? Saya tahu, dia bilang, karena dari warna laut. Pada saat itu warna laut sudah menentukan kedalaman laut. Nah, kalau sekarang namanya oceanography, ilmu kelautan. Bisa kita lihat dari peta citra. Nah, beliau mengatakan kalau biru keputih-putihan itu masih di 200 meter. Tapi kalau biru ke biru-biruan itu 2000 meter. Tapi kalau biru ke hitam-hitaman di atas 2000 meter. Luar biasa, bukan main Datu. Abad 17, sejaman dengan Sir Isaac Newton, hukum gaya. Ya, Kak? Nah, jadi kita perlu mengetahui waktu kapan beliau hidup, peradaban dunia apa saat itu. Jadi pada saat abad 17 itu, 17-18, kemajuan Eropa, ilmu pengetahuan sangat maju sekali. Tapi kita, beliau dikenal dengan empat sekawan Nusantara atau mataharinya mataharinya agama. Datu itu macam-macam gelarnya. Gitu. Tuan Haji Besar, Syekh Khalifatul Mutlaq. Kalau saya boleh memberikan insinyur besar, the greatest engineer engineering gitu. Pada saat itu dia bisa membuat sungai tanpa alat berat. Tuan, ya. Dan itu 8 kilo. Dan yang hidup di sana adalah juret daripada bini Sidin yang namanya Tuan Palung. Jadi fungsi Sungai Tuan ini pada zaman itu seperti apa itu, Pak? Ada 3 fungsi teknis. Yang satu transportasi air, yang kedua adalah irigasi, pengaliran, yang terakhir ada pengendali banjir. Pada saat itu mungkin dengan tujuan Syekh Arsad Al-Banjari tadi membuat Sungai Tuan tadi, Pak, ya, dengan morfologi tersebut, dengan fungsinya seperti tadi, kita lihat ke sekarang bagaimana kondisi Sungai Tuan sekarang. Ya, setelah kita riset dulu 2018, terus sudah ada 3 skripsi yang saya keluarkan, saya bimbing langsung untuk prodi kita di Teknik Sipil Uniska Muhammad Arsad Al-Banjari, karena kita membawa blame ya kan, blame nama besar beliau
selalu saya bilang kepada mahasiswa, kenapa nggak pernah diangkat riset penelitian tentang itu. Maka Betul. dari yang kemarin itu terus saya kembangkan sehingga menjadi penelitian yang pertama tentang pengukuran sungai dengan mengukur debitnya di awal dan di akhir menggunakan current meter. Sangat kritis hasil penelitian itu, kritis. Artinya tidak sesuai lagi. Kalau lebar jembatan Istanbul itu 32 meter, nah mungkin lebarnya segitu karena kapal besar yang masuk. Nah kedalamannya mungkin 7 atau 10 meter. Saat ini tidak sampai sebegitunya. Jadi wajar tahun 2021 kemarin banjirnya Iya. luar biasa kan, bukan main. Nah seperti itulah banjir 50 tahunan. Nah seperti itulah Sungai Tuan sebenarnya. Jadi Sungai Tuan ini masuk dari bagian Sungai Martapura, Betul. ya? Artinya masuk di Das Barito. Ya, Iya. betul. Jadi Das Barito muncul Sungai Martapura, Sungai Iya. Martapura masuk ke dalam aliran Sungai Batang, Sungai Martapura. Tapi ingat di sini dia mengalami dua arus. Arus yang melalui dari Riam kanan, bendungan, arus yang melalui Riam Kiwa. Sekarang ada bendungan juga. Jadi itu pada saat kemarin full Alu menghantam di Martapura itu. Habis Banjir. banjir. Tahun Kenapa? 2021. 2022 masih. Saat di awal-awal kita masih juga sempat naik lagi. Gitu. Itu kan 2021 sampai Handil Bakti, Mas. Iya. Luar biasa. Luar biasa, bukan main banjir saat itu. Jadi mungkin itu beberapa permasalahan di Betul. Sungai Tuan saat ini, Pak. Jadi dengan adanya itu harapan kita sering kali dengan Paman Birin kita udah ngomong, dengan Juriat Dalam Pagar kita sudah ngomong, dengan hasil penelitian riset kita itu tolong normalisasi sungai ini. Iya. Atau mau dinaturalisasi silakan. Iya. Bedanya naturalisasi dengan normalisasi. Iya. Kalau normalisasi itu dia teknis sekali. Artinya ketika kita melakukan pengurukan itu, Mas Irfan, itu berdasarkan BM yang kontrak. Jadi dia harus mengikuti itu. Tapi kalau normalisasi dia mengembalikan fungsi normal awalnya dulu, naturalnya Kondisi dulu, awal kondisi sungai. awal sungai. Iya. Nah, kalau di barat itu kan sekarang yang tadinya sungai di beton sudah mulai dihajar betonnya karena mengembalikan lumpur dan tanahnya, biotanya dan sebagainya supaya hidup lagi di sungai itu. Di Eropa ya sekarang sudah tidak menggunakan atau sungai itu di beton sebagai anu, tidak, kecuali yang mungkin Jadi memang normalisasi. naturalisasi. Coba aja nanti cek di Google, banyak naturalisasi sungai-sungai di Eropa itu yang dikembalikan. Kita sih berharap sebenarnya, Iya. saya dalam penelitian ini sempat saya sudah turun ke museum Lambung Mangkurat dengan Mas Dwi, saya di sana, saya bilang, Mas Dwi, kalau nanti memang sudah sangat parah sekali, coba pemerintah melakukan normalisasi, nanti kita akan dorong kepada warisan dunia atau heritage. Karena ini hampir 200 abad sudah umurnya, 200 tahun. Umur Sungai Tuan Ya, ini. 2 abad. Jadi kalau sudah ada yang namanya warisan dunia, ini buat orang dunia, buat manusia yang akan datang. Dan itu akan dipegang menjadi warisan dunia, dan itu akan dipegang pendanaannya dari UNESCO. Kan saat ini kan kendala di Indonesia itu kan pendanaan, Mas. Iya. Kita apalagi 2 tahun COVID, berat sekali. Sekarang aja ekonomi kita baru mau bangkit kembali. Nah, kembali ke Sungai Tuan, sangat disayangkan warisan Datuk Kelampaian sama seperti kitab Sabilan Mutadin atau kitab-kitab yang lain. Nah, ini kan karena kajiannya di teknik sipil, ya kita memberanikan diri untuk riset itu kita pegang, dan alhamdulillah respon daripada Zuriat Datuk Kelampaian dan sebagainya sangat berterima kasih, membantu sekali. Sampai saat ini sudah 3 skripsi yang kita hasilkan. Dari 3 skripsi ini kan biasanya ada kesimpulan, ada juga saran-saran dari hasil penelitiannya. Mungkin apa yang sudah dari hasil penelitian ini yang ada keluar kesimpulan dan sarannya? Dia tadi rekomendasi untuk Kabupaten Banjar, provinsi dalam hal ini PUPR, termasuk kementerian juga atau nanti dari museum untuk segera melakukan penyelamatan normalisasi sungai Termasuk tersebut. regulasi mungkin, Mas. Iya, saat ini kan regulasi bantaran sungai sudah ada, Iya. betul nggak? Tapi kan penerapannya itu kan apakah jalan atau tidak gitu loh. Iya. Nah, seharusnya kan kalau sebenarnya gini, masyarakat di sana sih mau pindah. Ada sekitar 400 kakak, Mas, Sungai Tuan. Bisa kebayang tuh alokasi rumahnya mereka mau pindah kemana. Yang menjadi kendala di kabupaten adalah ketika pengadaan tanah atau pengadaan rumah itu udah mulai bingung dana mana yang mau dipakai gitu. Sehingga kenapa agak susah normalisasi, karena tadi pembebasan lahan dan sebagainya, merasa punya pribadi.
Tapi insya Allah ke depan kalau memang bisa ulun rembuk satu meja dengan masyarakat dan tokoh-tokoh dan alim ulama di sana dan para zuriat, kemudian ya itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Kalau tidak banjir lagi. Karena saluran itu adalah saluran pengendali banjir. Pengendali banjir. Dan kebetulan beberapa kali hampir setiap tahun ya di Martapura ini. Betul, 2 tahun berturut-turut mulai dari 14-15 itu udah bertahun-tahun ini sampai sekarang. Ketika saya paparan di Mahligai tentang Sungai Tuan sebagai karya Datuk Lampen untuk mengukuhkan Datuk Lampen sebagai pahlawan nasional, saya sudah mengatakan di situ. Ini tugasnya bersama. Saya tidak mengatakan, tapi awalnya memang dimulai dari pemerintahan. Saya sudah memulai dengan riset penelitian akademik dan sudah berapa skripsi ini. Saya pikir sudah cukup itu. Nah sekarang saatnya mungkin juga di podcastnya Itakindo ini buat teman-teman yang pengen, ayo kita sharing bagaimana bisa menzohirkan supaya sungai ini betul-betul dinormalisasi. Tapi kalau cuma wacana, habis itu lempar-lempar, ya kita nggak jadi apa-apa. Ya, semoga dengan adanya podcast ini kan ya bisa didengar juga. Cuman ada beberapa pihak. Satu hal yang saya garis bawahi, ini punya peninggalan Datuk Lampen, bukan punya saya. Seharusnya mahakarya ini harus dilestarikan. Mungkin laut dari museum juga, mungkin di museum kan lah kayak di UNESCO tuh nih warisan dunia. Iya. Kayak Borobudur dijaga gitu, nggak berani betul ya. Padahal kalau tanah punya Kesultanan Jogja kan, Borobudur, terus apa sebelahnya Candiano. Nah itu kisahnya seperti itu mas. Mudah-mudahan harapan saya sih saat ini dari riset yang ada ini cukuplah mumpuni. Nah mungkin kedepannya mungkin kita juga bisa menganalisis sedimentasi berapa tebal lumpur dalam 2 abad, 200 tahun itu. Oh iya. Nah penelitian selanjutnya iya, dan lumpur yang tadi kalau memang layak itu bisa jadi ekonomi baru, ekonomi kreatif, bikin batu bata seperti ini batu bata dari Sungai Tuan, pasir lumpurnya angkat. Iya. Ekonomi baru mas. Nah, ya, gagasan seperti itulah yang mungkin Pak Bupati, Pak Saidi Mansur yang sudah MOU dengan Itakindo juga bisa jadi usulan Itakindo lah dengan Pak Saidi Mansur untuk bantu normalisasi sungai Tuan Haji Besar Matarsat Al-Banjari itu Mas Irfan. Oh iya. Baik, sebelum kita mengakhiri podcast ini mungkin ada kalimat penutup atau apa dari Pak Di Surya, silahkan. Siap, saya sekali lagi terima kasih kepada channel podcast Itakindo, Mas Irfan juga sebagai host dan kawan-kawan yang mengundang. Statement saya terakhir, ini mahakarya Datuk Lampen yang kita tidak akan temui lagi. Kalau nanti Sungai Tuan itu tertutup menjadi daratan, itu hanya cerita. Tapi kalau mulai sekarang kita selamatkan, kita normalisasikan untuk generasi akan datang, itu bukan cerita, tapi bukti nyata kerja seorang syekh, seorang insinyur besar Datuk Lampen. Kayak apa sih Din membuat Sungai Tuan dengan ilmu falakia dan menggaris dengan tongkat ilatung ini? Kenapa tidak? Kemungkinan besar kita pun ke depan juga mungkin bisa dipraktekkan. Kalau itu bisa diwujudkan, bagaimana caranya membuat praktek Sungai Tuan dengan alat yang sederhana, yang sama juga waktunya 365 hari, dikerjakan 2 musim, musim kering dan musim hujan. Seharusnya visible. Iya. Nah, tolonglah bantu pemerintah tegas-tegas aja gitu. Ayo bantu, termasuk zuriat. Ini peninggalan Datu loh. Bukan proyek pemerintah, ini peninggalan Datu dan harus dilestarikan di sustainable development, berkelanjutan. Mudah-mudahan jadi buat kita ini apa? Amal jariah kan? Iya. Buat berkah kita. Nah, mudah-mudahan warisan untuk kearifan lokal. Betul. Dan itu menjadi ikon Kalimantan Selatan, menjadi ikon Martapura. Mari, sebenarnya Sungai Tuan itu ikonnya. Nah saya berharap sih bermimpi Sungai Tuan kiri kanannya ada pohon kurma, ikonnya Islam punya. Kalau di Mesir ada sungai buatan juga, oleh siapa? Ada tuh ada. Nah di Kalimantan Selatan dengan yang namanya Halil Putar Syekh Datuk Lampen ada juga Sungai Tuan. Bukan hanya satu sebenarnya karya Syekh, ada lagi namanya Sungai Alat, Sungai Logabang, itu buatan Datuk Lampen semua. Oh iya. Salah satunya Sungai Tuan. Karena Sungai Tuan sebagai primer saluran primer. Nah, nanti yang tersier sekunder teman-teman. Hebat nih Datuk. Oke, terima kasih banyak. Siap.
Bapak Insinyur Adi Surya Said STMT. Mungkin sekian obrolan kita dalam podcast channel Intak Indokasa kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pencerahan bagi semua yang menyaksikan. Betul. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.